si Kuki, oh iya ini lagi ada buka puasa hapus gitu ya, kapan? Terus kan ada corner untuk buka puasa ya, gorengan atau apa gitu ya. Kemudian misalnya kalau Nia bisa komunikasi kalau sama Moe atau yang gitu lain, oh iya mau ikutan. Habis itu berarti Moe mesti cari jalan untuk cari kesempatan ke kalian sehingga kalian punya produk masuk ke sana. Kemudian itu menjadi benefit buat kalian di sosial media kalian, bisa aja kalian bilang bahwa si Kuki ini mendukung kegiatan si kampus, ya kan? Misalnya 100 visi, satu gimana, itu permulaan yang mesti kalian lalui. Kalau misalnya kalian nggak melalui hal itu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa tiba-tiba langsung boom kayak gitu, kecuali cuci uang. Ya, kenapa tiba-tiba boom gitu ya? Sebulan langsung bombastis banget. Ya mungkin misalnya kalau kita lihat dari sisi negatif bisa aja kayak gitu. Tapi Mama belum pernah melihat misalnya dari sisi yang suksesnya nyata banget gitu ya, real banget. Entah itu dari Jack Ma, entah itu dari Steve Jobs, entah itu dari Elon Musk. Nah, apapun Bill Gates, semuanya berproses dan itu nggak cukup 1 tahun. Beda cerita yang kalau di Indonesia banyak yang tiba-tiba cepet banget kan. Kayak sebulan, 2 bulan, boomingnya apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat di luar sana, itu tuh prosesnya lama banget. Dan yang Mamoy masih bisa cerna dengan otak Mamoy, rasanya memang yang demikian. Karena ibaratnya kita adalah batu. Pada saat lagi mau terbentuk, mesti butuh tetesan air itu lama, nggak bisa cepet. Ya, even misalnya kamu mengasah pisau, itu nggak bisa magic. Sehebat-hebatnya AI, dia nggak bisa mengasah pisau. Ya kan? Artinya dia nggak bisa mengasah kalian punya produk sampai misalnya dibeli atau disukai ya. Disukai itu kan berarti personal ya. Itu nggak bisa. Jadi mesti dari kalian yang bergerak, mesti cari kesempatan sekuat-kuatnya. Sekarang bulan puasa, coba kolek-kolekan misalnya kalian kayak gitu, terus ngadain yang misalnya pekan bukber atau gimana, atau takjil yang kayak gitu punya, itu mesti kalian gerakin. Nggak bisa alasannya misalnya, Moy, alasannya udah lagi fokus ngerjain danarnya nih, misalnya kayak gitu, itu nggak bisa. Karena ya orang sukses pasti emang berusaha untuk multitasking kan ya. Dan rasanya kalian bisa sih multitasking. Sometimes ada aja kok di antara kalian pacarnya lebih dari satu kan. Cinta gitu kan. Ya. Itu berarti multitasking. Berarti buktinya bisa ngopi tertawa bahagia. Oh, salah ya. Itu berarti bisa. Jadi sekarang kalian juga mesti sama. Ngobrolin sama teman dan tentukan ide kalian. Oke? Jadi nanti sama Kak Hantu sama Kak Milea proses dulu daftarnya di check-in untuk beberapa saat. Setelah itu nanti akan ada Kak Bintang, Kak Daus dan teman-teman untuk dia minta waktunya kalian presentasiin dia punya project kayak gitu ya. Karena mau sidang di hari Kamis. Selanjutnya sebelum jamnya berakhir, mau kalian diskusiin ide kalian. Kalau kalian jalan sendiri malu, kalian boleh kolaborasi. Karena itu pasti akan jauh lebih bombastis, lebih penting hasilnya gitu. Karena kolaborasi pasti suksesnya lebih banyak kan. Daripada misalnya ya udahlah Kuki jalan sendiri, atau misalnya si Bagi Dendeng jalan sendiri, atau produk lain juga jalan sendiri. Nah kalian mesti saling dukung. Itu namanya menciptakan ekosistem. Ya saling support. Misalnya bisa aja si Cinda jalanin yang desain, misalnya jasa desain. Ya udah kalian berusaha order misalnya ke Cinda. Ya, nanti Cinda misalnya di kontennya melayani si startup yang namanya Bagi Dendeng atau misalnya yang cookies, itu bisa aja, itu namanya saling support. Ekosistem itu mesti tercipta di kalian semua, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya, jadi sekali lagi karena ini adalah mata kuliah di bisnis startup dan kalian nanti ada mata kuliah yang launching kayak gitu, berarti kalian mesti seriusin, benar-benar seriusin. Oke, jadikan ini ladang untuk kalian jatuh bangun gitu loh. Karena pada saat kalian di usia sekarang jatuh bangunnya masih nggak terlalu sakit. Ya, kalau misalnya kalian posisinya udah lagi harus menjadi tulang punggung,
kemudian kalian jago bangun kayak gitu, pasti rasanya akan beda. Responnya pasti akan beda. Ya kan? Sekarang masih, ya udahlah masih santai kalau gimana kayak gitu. Ya udah, makanya kalian mesti manfaatin. Ya dipahami ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau prosesin, kalian mau prosesin dengan serius atau mau main-main? Coba sekarang mau tanya, mau serius atau mau main-main? Serius. Mau benar-benar golin kalian punya produk atau cuma bayang-bayang? Boleh. Bener ya? Iya. Direkam loh. Bukan Aduh. kamu yang ngomong ya. Bukan kamu yang ngomong. Semuanya puasa, masih pagi, masih sadar. Biasanya kalau udah jam 2 siang lagi puasa kan mulai beda alam ya. Mulai ngantuk dan sebagainya. Sekarang masih pada full fokus. Artinya kalian mesti benar-benar gerak. Ya. Dan jangan ikutin circle temen yang misalnya tantangan gimana itu nggak bisa. Ya, jangan. Mesti keep moving. Karena suksesnya itu di tangan kalian, di kaki kalian. Bukan tergantung temen. Even misalnya, oh itu mesti loyal ya sama teman atau misalnya solidaritas ibaratnya kayak gitu. Tapi kan sekarang lagi sama-sama mendaki. Kalau teman kamu malah ngelamain, kalian narik teman kamu kan berat untuk mendakinya. Jadi sekarang mesti diproses, misalnya bagi dendeng diseriusin atau kuki dan yang lainnya. Targetin sekali lagi, produk kalian mesti masuk, yang mesti masuk di kegiatan minimal. Misalnya kampus ada buka puasa, itu pasti bisa. Ya tinggal kalian siap atau enggak, ngomong sama kamu yang bisa bantu komunikasiin. Ya, berarti misalnya si Kuki jadi beneran buat cemilan takjil atau bagi dendeng masuk ke salah satu menu buka puasa, itu pasti bisa. Tinggal kalian mau atau enggak. Dan mau tantang kalian secara terbuka, baik-baik ya, baik-baik nih mau tantang kalian di Raharja Karir semester depan, kalian bisa open book. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Open book di saat Raharja Karir semester depan. Dimas, kamu doang yang mau, Dewi nggak mau. Kamu ikut kelas sama saya. Kamu apa? Oh oke. Cinta juga bagi dendeng ya? Apa? Lepas. Apa? Lepas barang Lepas. Iya. Oh rempas, rempah-rempah Nusantara, si bawang putih dan bawang merah ya. Itu boleh dijadiin kamu punya logo, icon. Bawang putih dan bawang merah ya. Aku bawang merahnya ya. Tanda kalian latih ya, jangan gampang. Oke, kan itu mau dan tantang kalian dan kalian mesti buktiin. Jangan mau kalah sama omongan kamu. Misalnya mau bilang, itu jangan biasa open book kayak gitu. Mesti secara positif, langsung semangat untuk bisa buktiin. Dan yang paling cepat mau tantang kalian untuk acara buka puasa. Berarti produk kalian mesti ready, mesti kalian take itu dari sisi desain, take itu dari sisi konten dan segala macam komponennya itu bisa masuk di kegiatan kampus. Yang itu mesti dikejar banget sih, karena kan kampus buka puasa mungkin di tanggal 20-an, 25 kali ya. 23 atau 25 ini. Nah itu dia tantangannya. Tantangannya itu ya, yang standby atau yang siap nggak akan ada kasih alasan. Sekarang mau maju atau kalian kasih alasan di awal. Tapi itu decision di kalian. Ya. Jadi kalian bisa putuskan. Oke? So, ada yang mau coba tanya tentang produknya dulu untuk ready atau enggak? Selanjutnya Kangen sama Kamilea bisa dikatakan mau yang perihal paper ya. Lihat pergerakan kalian, artinya kalian mesti update di grup pergerakannya kayak gimana dan sudah harus dilatihkan linknya. Menggunakan short link itu minimal lebih rapi. Mesti bisa langsung di-check-in. Aksesnya jangan lupa ke Makoy, Kangen, Kamilea, Kadui untuk bisa chat komen.
Kayak ada yang mau coba nanya tentang produknya? Gimana Kanza, ada kejelasan tentang masa depannya? Ada Mas. Apa coba? Kita kan kemarin tinggal mulai. Apa? Kita kan niat awalnya tuh di dunia hair kan, cuman kayak kita ya kurang satu juga sih. Jadi kita ganti lagi kayak. Oh, ganti lagi. Kami tetap dulu lagi yang jalan tidak berapa sih. Kayak kali bisa lebih komit, artinya jangan bosenan gitu loh. Sesuatu yang udah diputuskan, itu mesti kalian jalani gitu, seriusin. Yang penting dia kita baru ini jadi mau di kitchen tapi pakai yang kayak sangat kawat jadi itu mau ya. Ya, ini kayak banget dulu. Kawat ini kayak mau Cuci piring maksudnya. enggak ya. Kayak Oh, mama di kitchen. Oh, saya kira dapur aku cuci piring. Iya makanya. Cek. Dengan kunci. ya Kawat bulu-bulu. ya Kita untuk kawat bulu-bulu. Tapi hari ini belum 24 jam kan? iya. Kalian mesti putuskan dan mesti berani maju lagi sih. Dan Mamoy harap nggak akan ada omongan untuk change lagi. Karena semakin kalian memutuskan misalnya ganti lagi, ibaratnya kalian akan kehilangan momentum yang pasnya gitu loh. Ya. Kalau misalnya memang mau gantungan kunci atau gimana, pasti Mamoy akan lebih mengarahkan kearifan lokalnya apa yang kalian tangkep. Misalnya itu kan umum pandangan Mamoy ya. Itu umum, itu hanya sebuah kerajinan tangan. Tapi bagaimana misalnya sesuatu yang lebih Indonesia banget, itu pasti berkaitan dengan batik, ya kan? Berkaitan dengan sesuatu yang mengarah ke Bhinneka Tunggal Ika lah ibaratnya, entah itu misalnya dari konsep Garuda misalnya kayak gitu ya, atau misalnya dari yang Indonesia banget, peta-peta atau apa, itu berarti lebih Indonesia banget sehingga kalian bisa mengusung itu dan itu menjadi value kalian. Karena kalau misalnya kalian pilihnya itu, kalian punya kompetitor, itu udah banyak banget. Dan value-nya, uniknya apa, itu kalian akan bingung. Yang membedakan keunikan kalian. Karena semua bikin gantungan kunci itu pasti pakai tangan kan? Nggak ada hal lain. Nah uniknya apa? Apakah kalian misalnya yang lain bikin bunga, aku bikin rumah. Misalnya. Itu baru bisa beda. Tapi kalau misalnya yang kayak kalian cuma cari mudahnya aja, dan umum, itu akan sulit. Kalian justru di saat ini mesti cari yang ibaratnya kalian anggap sulit dan kalian lalui bersama. Akan terasa lebih ringan. Dibandingkan kalian menghindar dan memilih yang mudah. Langsung gitu. Jadi kalian udah lebih mesti pilih, kayaknya impossible deh. Justru mesti kalian pilih. Karena kalian jalanin bareng temen kan. Seru-seruan ibaratnya. Pasti bisa karena jalanin bareng. Kayak gitu. Bukannya mau larang kalian pilih yang mudah. Tapi kalian mesti cari yang memang memiliki customer segmen yang kuat. Kemudian ibaratnya itu menjawab kebutuhan orang lain. Ya. Karena misalnya yang kayak tadi kamu kasih lihat, itu kalau pandangan Mamu ya, udah kebanting banget sama impor barang dari China. Ibaratnya ya, sekarang dulu misalnya susah banget mau cari barang-barang unik atau gimana, tapi sekarang tuh barang datang dari China udah luar biasa ya. Kita terdisrupsi banget, jadi challenging banget lah. Hal-hal yang kayak gitu pasti akan lebih sulit. Ya, jadi mesti cari sesuatu yang ibaratnya bisa ada hal uniknya dan kalian berusaha majunya itu gandeng dari sisi pemerintahan Kota Tangerang. Dia kan ada dinas yang perdagangan yang kayak kami Lea jalanin ya. Nanti akan arahnya mepetin mereka. Sehingga bisa mendapatkan support, entah itu kalian ikut pelatihannya atau apa macam-macam kayak gitu, sehingga kalian juga dikenal sama mereka semua. Tapi mesti ada hashtag kearifan lokal. Ya, itu yang paling penting sih. Misalnya mau cookie sudah biasa atau gimana, tapi kalau misalnya dia yakin, kemudian dia misalnya nanti tiba-tiba keluarin varian yang sesuatu Tangerang banget, misalnya kayak gitu, ya itu bisa aja. Cookies
Cookies easy to make ya, mama juga biasanya bikin sih, karena dia nggak perlu pakai mixer atau gimana, aduk pakai whisk kayak gitu aja juga jadi dan cuma sebentar gitu kan jadinya. Tapi ya nanti mesti cari pembedanya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya memang mau majuin itu boleh, tapi mama masih kasih kesempatan kalian di minggu ini coba pikirin sesuatu yang ibaratnya kalian itu berenangnya nggak di red ocean banget gitu loh. Ya, karena kalau yang kayak gitu punya, kayaknya misalnya kalian tanya ya, teman-teman kalian di sini gitu, ada yang mau beli atau enggak? Atau kalian percaya diri gak make di gantungan tas kalian sendiri? Atau di gantungan kunci motor kalian? Ngerasa keren atau B aja? Kalau kalian udah ngerasa percaya diri dengan kalian punya produk, orang lain juga akan kebawa gitu auranya. Ya, tapi kalau kalian sendiri aja ngerasa itu misalnya ya, terlalu murahan misalnya kayak gitu, kalian aja nggak gitu pede untuk pakai di tas kalian, ya pasti akan kebanting sama si Labubu. Udah jelas, ya kan? Yang kalian mesti proses adalah pertama banget, kalian suka atau enggak dengan produk kalian? Kalian bangga atau enggak dengan produk kalian? Misalnya kalian bangga banget, ya udah pokoknya lagi mukbang atau gimana pasti ada si dendeng, ya. Atau cookies juga, pokoknya lagi ngopi atau gimana, pokoknya ada foto cantik produk kalian. Itu berarti kalian lagi udah memvisualisasikan kalian bangga dengan produk kalian. Tapi kalau misalnya sekarang kalian punya produk, kalian sendiri aja nggak mau pakai, kalian sendiri aja circle-nya misalnya ya udah biasa aja, ya gimana orang lain mau mengikuti? Kan kalian mesti berusaha menjadi influencer untuk produk sendiri. Ya, kalau mau endorse masih mahal, kalian mesti jadi influencernya langsung. Misalnya katanya ada yang jersey atau ada yang makanan si dendeng, si cookie atau yang waffle yang kayak gitu. Kalian dulu mesti jadi influencer. Kenapa misalnya Mamoy suka kadang-kadang instastoryin ya produk anak-anak atau gimana? Karena lagi berusaha ya influencer aja jadi diri sendiri gitu ya. Mau endorse kan masih mahal, mau endorse Vina belum bisa. Ya kan? Tapi kalian mesti bangga dulu gitu. Kalau Mamoy pasti akan, ya kalian punya produk kasih ke Mamoy ya pasti Mamoy dengan bahagia gitu ya. Dengan bangga ya support, instastoryin, tawarin ke teman-teman dan lain sebagainya macamnya. Ya, atau bahkan tawarin ke circle teman Mamoy yang beda gitu kan. Itu bisa aja. Tapi balik lagi ke kalian dulu, kaliannya oke atau enggak dengan produk kalian. Sekarang kalau misalnya mau tanya, Kanzanya suka gak dengan itu? Pede gak pakai itu? Tapi agak ragu kan? Pede sih Moy. Ya. Kalau misalnya kalian yakin, pede, ini buktinya udah langsung gue pakai. Atau misalnya, pede, ini buktinya gue punya koleksi. Nah itu baru bisa lebih beda. Oke, nanti coba di sharing lagi ya. Sama teman-temannya sesama sharing juga boleh. Semoga bisa lebih mateng gitu loh, mateng dan lahirkan produk yang benar-benar bisa menjadi kebanggaan buat kalian juga. Oke, silakan Kak Han sama Kak Mil. Cek, cek, cek. Ada yang nggak bawa laptop? Apa bawa laptop semua? Siapa yang nggak bawa? Tuh, dua, tiga. Dikit banget ini loh. Mau pindah ke bawah. Hari ini udah nyampe mana? Pada cuman judul belum? Udah. Judul udah. Eh, Di-update dulu ke grupnya masing-masing. Semuanya Dari kalian update checklistan progresnya udah berapa persen dikirim ke grup ya. Nanti akan dicek.
Cek, 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 cek. Oke, sekarang ditunggu sampai 9.45. Kalian update dulu di grupnya masing-masing tentang checklistan yang paper. Sebenarnya di kampus sendiri berusaha agar tidak keluar dulu sebelum ada penyelesaian seperti itu. Nah, tapi dari pihak korban itu akhirnya speak up ya lewat salah satu akun X dan kemudian terungkaplah peristiwa yang katanya dimulai sejak November. Penanganannya sendiri dilakukan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UNES itu diputuskan ini pelanggarannya masuk ke kategori sedang. Sanksi yang diberikan kepada dosen tersebut berupa tidak menjabat sebagai pimpinan laboratorium di fakultas tersebut selama 2 tahun. Untuk pelecehan seperti apa ya? Beberapa contohnya ya, ketika dosen itu sedang mengajar itu dia mengelus punggung tangan mahasiswi, kemudian dia berkata ini seperti sebagai bentuk support, sebagai
apa ya terapi begitu. Padahal tidak minta itu si mahasiswinya. Sebenarnya di kampus sendiri berusaha agar tidak keluar dulu sebelum ada penyelesaian seperti itu. Nah, tapi Udah belum? Udah belum? Lisannya? Ayo cepetan. Di Bisgen 2, Stephen udah sampai metode. Benar, benar. Dimas juga sampai metode. Vina sampai pendahuluan. Kansa baru judul. Di Bisgen 3, Kanza nipu. Udah baru baru judul, Kanza.
Heeh. Oh, karena diganti-ganti. Oke. Bis Gen 3 mana ini? Belum ada yang update. Weh, udah ada nih. PW siapa PW? Oh, PW Otniel. Widih, udah nyampe kesimpulan. Keren. Sambil ngisi tugas cermi yang kemarin udah selesai. Udah. Udah diisi pertanyaannya. Udah. Untuk tugas cermi nanti kalian submit di Aidu ya di pertemuan 3 hari ini. Ditutup sampai jam 12 malam. Jadi kalian masukin ke situ.
Nggak ada, udah pergi. Guys, oke. Sambil kalian diskusi tentang produk kalian, terus juga sambil kalian ngerjain damarnya. Kalau bisa ini kan udah beberapa, kebanyakan mayoritas pada udah sampai metode. Kalau bisa yang belum, boleh tanya temennya. Kalau misalnya nggak ngerti, hari ini sampai di titik metode, ya. Terus habis itu untuk kalian yang produknya tadi udah dibilang sama Mamoy, sambil diskusi untuk masuk ke RC. Kira-kira RC itu di bulan Agustus. Jadi kalau Gimana? bisa, kalian kalau misalnya emang mau atau pengen masuk produknya ke RC, bisa komunikasiin kayak gitu, biar nanti di booking tempatnya kayak gitu. So, sambil kalian melakukan aktivitasnya, ini ada beberapa kakak-kakak dari semester 8, ada Kak Daus, ada Kak Bintang, ada Kak Yadi sama ada Kak Rifki. Dia mau presentasi tentang skripsinya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang mau nanya, tanya aja langsung. Ya, jangan malu-malu. Kayak gitu. Mulai pertama siapa? Enggak? Pertama siapa? Ini pakai laptop gue ya. Pakai laptop gue aja nih.
Hijau-hijau.
Seriusan gue duluan. Hah? Udah. Oke semuanya mohon perhatiannya untuk kakak-kakak yang akan maju. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja tanya seputar proyeknya.
Ya pertanyaan yang paling menarik nanti akan hadiah dapat voucher. Oke. Ya silakan Kak Bintang. Apa lu pada? Oke, pertama. Ah, oke. Semuanya minta perhatian dulu ya, bentar. Oke. Eh, oke. Semuanya selain dulu bentar ya. Buah nangka, buah kedondong. Sebelum saya dimulai, Bintang minta tolong dulu dong. Sebelum presentasi dimulai, Bintang minta tolong dulu dong. Oke, bantuin ya pilih dari ketiga profil ini mau pakai yang mana. Pakai yang mana, Daus? Namanya dong. Oke, Mamoy aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan di sini nama saya adalah Bintang dan Henry, mahasiswa dengan NIM 2121475199. Sini yang Bintang akan presentasikan presentasi yang berjudul Transformasi Electronic Word of Mouth untuk meningkatkan cipta perguruan tinggi dan desain brand yang mendukung SDGs. Presentasi ini akan diliput selama 19 episode dan 15 menit. Patah mengatakan tidak ada asap apabila tidak ada api. Itu pun juga dengan penelitian ini. Penelitian ini latar belakangi oleh RIRR 5.0 Universitas Raharja yang di dalamnya terdapat Fisbon Raharja. Dan gak cuma itu, penelitian ini pun latar belakangi oleh Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang di dalamnya mahasiswa dapat memilih antara prototipe, proyek, ataupun publikasi ilmiah. And last but not the least, penelitian ini pun mendukung SDGs nomor 4 tentang pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Sebelum masuk ke yang lebih serius, yuk kenalan dulu sama Bintang. Selama 2 tahun masa MBKM tuh Bintang ngapain aja sih? Alhamdulillah selama 2 tahun masa MBKM, Bintang telah meraih banyak penghargaan dan juga 84 special contributions. Dan yang masih angkat-angkatnya banget nih, Bintang meraih juara 1 dalam kategori 3 Raharja Karir. Dari Ikro 2023 hingga Student Faculty Cultural Exchange telah Bintang lalui hingga saat ini dan jadi Bintang cukup bangga telah melalui ini semua. Ada pun juga challenge yang telah Bintang lalui dalam penelitian ini, yaitu yang pertama Instagram yang audiensnya hingga 80 juta, yang berarti hampir sepertiga populasi Indonesia memakai Instagram. Dan gak cuma Instagram, TikTok juga menjadi audiens terbesar Indonesia dengan 100 juta pengguna aktif. TikTok jadi platform yang cukup terkenal untuk berbagi video menarik dan juga pembuatan konten yang menarik to the point. Di dunia media sosial, konten harus menarik dan to the point. Orang-orang pengen informasi yang cepat dan tepat tanpa basa-basi. Tertariknya Bintang pada dunia kreatif pun membuat Bintang ingin belajar lebih dalam tentang Adobe Photoshop. Penggunaan Adobe Photoshop ini pun selaras dengan output yang akan Bintang targetkan, yaitu untuk membandingkan desain mana yang lebih menarik di mata audiens. Dan kenapa sih harus Photoshop?
Yang pertama adalah karena kan optimalisasinya untuk media sosial. Dan yang kedua adalah aktivitas tanpa batas yang memungkinkan penggunanya untuk mengedit kreativitasnya. Dan yang ketiga adanya integrasinya dengan software lain seperti misalnya yang pertama pada desain. Cukup dengan sekali sentuhan maka kegantengan software dari makin maksimal. Dan yang kedua dengan penggunaan Canva, buat desain bisa begitu buat bergerak seperti di video ini. Gak gerak kan? Yang kiri nggak gerak tuh. Udah beresin nggak? Dan selama 1 tahun memegang Instagram Raharja, Bintang telah meraih 4.000 followers dan yang paling spesialnya lagi Bintang telah mencapai 1,5 juta tayangan. Dan yang paling spesialnya lagi ini tuh organik loh, tanpa iklan sama sekali. Dan ada pun juga milestone yang telah Bintang raih, yaitu yang pertama pada Learning Factory One Day Visit #3, yaitu hingga dengan konten yang durasinya hanya 2 menit, Bintang telah sukses mendapatkan 10 jam watch time. Dan yang kedua adalah content caster utama yang mencentuh hingga 275 like. Dan yang ketiga yaitu konten 20 tahun hidup yang telah tembus hingga 53.000 views. Dan gak cuma sekedar memegang Instagram, Bintang pun juga memegang TikTok. Instagram TikTok Raharja juga telah menyentuh hingga 500 followers. Adapun juga CPL yang telah tercapai dalam penelitian ini yaitu CPL 1, 2, dan 10 dari program studi teknik informatika. Dan juga 3 CPL dari 4 CPL skripsi. Dan setiap dokumentasinya bersama saya akan kita dokumentasikan dalam buku Gains of Odds yang dapat di-scan di QR di bawah. Sekian pesan saya dari Bintang. Dengan mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau nanya, ada yang mau nanya, ada yang mau nanya. Cek, cek. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, kontestan ini keluarin dulu dong, Mas. Kan mau orang yang satunya nih. Cek, cek. Mana nih satunya? Nah, ini dia. Itu pakai laptop lu kan kemarin gua chat WA lu. Emang login. Enggak, lu masuk aja. Ini pointer. WhatsApp-nya gua buka ya. Sorry ya. Kampus ya. Ya, nggak loading hantu. Hantu, wifi-nya nggak bisa. Wifi-nya selama kenapa nggak ada wifi?
Duduk. Habis itu terima kasih kepada Dewan Penguji izin maju ke depan dan mempresentasikan. Perahu berlayar ke tengah lautan. Matahari bersinar pagi hari ini. Selamat datang Nesti ucapkan pada Kompre di GMT hari ini. Yorobun, annyeonghaseyo, Jairemen Nesti Anggraini Santoso Imida, mahasiswa jurusan bisnis digital yang penuh semangat dengan NIM 22814756642. Nesti akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Transformasi Digital Marketing dalam mempengaruhi perilaku konsumen di industri jasa layanan akuntansi perpajakan. Tentunya penelitian ini nggak mungkin Nesti jalani sendirian. Nesti ditemani dua wanita hebat yang Nesti sebut sebagai skripsi influencer karena mereka sangat menginspirasi dan juga membimbing Nesti selama perjalanan skripsi ini. Siapa aja sih? Yang pertama ada Mami Cantik, Associate Profesor Kurotul Aini Eskom MTI. Yang kedua ada Ibu Dwi Andayani SE MSI. Dan ada juga nih skripsi supporter yaitu Ibu Fitra Putri Auganda Eskom MTI. Penelitian ini telah dirangkum ke dalam 10 slide dengan durasi kurang lebih 15 menit dan telah terangkum cantik ke dalam sebuah scoop yang dapat kalian scan pada QR code berikut. Penelitian ini dijalankan di inkubator Universitas Raharja yang luar biasa, fenomenal dan juga inovatif, apalagi kalau bukan Alphabet Inkubator. Sebagai pribadi Raharja yang unggul selama lebih dari 4 tahun, tentunya Nesti punya segudang prestasi, seperti kayak kata Ayang Beb. Yaps, bener banget. Saking banyaknya trofi sampai tas emas yang Nesti miliki itu penuh gak muat. Apa aja sih trofi yang sudah Nesti dapatkan? Sejak tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, alhamdulillah segudang prestasi telah Nesti raih. Di antaranya Nesti berkontribusi ke dalam banyak kegiatan tridharma penelitian perguruan tinggi. Nesti berhasil menciptakan lebih dari 15 publikasi ilmiah, mengikuti lebih dari 5 kali hibah penelitian, dan juga mendapatkan juara ketiga pada lomba Business Plan Competition. Itu 2020 sampai 2023. 2024-nya apa? Sabar. Kita lanjut aja ke 2024. Nah, dari segala trofi yang ada, udah ada beberapa yang Nesti collecting. Yang pertama, alhamdulillah berkesempatan mengikuti student exchange ke IIUM Malaysia. Yang kedua, berhasil meraih juara pertama pada Raharja Karir tahun 2024. Menyelesaikan sidang komprehensif sistem informasi di bulan Oktober lalu dan juga berhasil meraih Best Student Collaboration Award pada acara IICRO tahun 2024. Saat ini Nesti juga terlibat dalam hibah penelitian Kedireka 2025 bersama tim AIKU yang berkolaborasi dengan KHT Lab, di mana saat ini telah mencapai submitted revisi. Nesti mohon doanya kepada teman-teman semua, semoga perjalanan hibah penelitian ini selalu dilancarkan dan dapat diterima proposalnya. Nah, berita membanggakan hadir pada bulan Desember 2024, di mana Nesti dan tim berhasil meraih juara ketiga pada Lomba Karya Tulis Ilmiah Kota Tangerang. Di Raharja kan ada program namanya Learning Factory. Sebagai pribadi Raharja yang udah mendarah daging, nggak mungkin dong Nesti nggak mengikuti Learning Factory-nya. Alhamdulillah Nesti telah mengikuti Learning Factory Info Session sebanyak 9 kali dan telah melakukan negosiasi lebih dari 40 sekolah. Nah, trofi terakhir yang paling luar biasa, paling tak terlupakan dan paling plot twist, di mana alhamdulillah qadarullah Nesti dan teman-teman menemui musibah dan diharuskan melakukan operasi lengan kanan karena patah tulang, dan semoga ini operasi pertama dan terakhir kalinya.
Nah, 2024 ini sangat berkesan karena bukan cuma pengalaman doang, tapi ada pembelajaran di mana kita harus selalu mensyukuri apapun itu termasuk kesehatan. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi ada kerlap-kerlip Bon Voyage. Ada yang tahu nggak Bon Voyage itu apa? Bon voyage itu istilah bahasa Prancis yang artinya perjalanan yang menyenangkan. Jadi suka duka yang telah dilalui semua Nesti anggap itu perjalanan yang menyenangkan. Nah, sejak Sempro pada bulan Oktober lalu, alhamdulillah nih terdapat transformasi hingga saat ini. Transformasinya apa aja sih? Yang pertama ada Scopus, yang sebelumnya Nesti hanya memiliki 2 dokumen Scopus, saat ini Nesti memiliki 5 dokumen Scopus yang terindeksasi sebanyak 13 dan H-indeksnya 2. Di Google Scholar sebelumnya citasi Nesti 467, alhamdulillah saat ini telah mencapai 507. Juga skor Sinta yang meningkat, yang sebelumnya cuma 90, yang sebelumnya 91, saat ini meningkat menjadi 114. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 5 bulan Nesti memiliki 2 publikasi tambahan, di mana yang satu terindeksasi oleh Sinta 2 dan satu lagi terindeksasi Scopus International IEEE. Dan Nesti juga mengikuti 2 kegiatan hibah lainnya, sehingga per saat ini Nesti telah mengikuti 7 kali hibah penelitian. Nah, dari tadi udah banyak banget nih agenda yang kita bahas. Masih ada 3 lagi yang masih harus kita bahas. Jadi langsung aja kita lanjut. Sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Raharja nomor 803, pada poin ketiga, Nesti memutuskan menggunakan publikasi ilmiah sebagai syarat kelulusan. Hal ini juga sejalan dengan Permendikbudristek nomor 53, pasal 18 ayat 9. Sejalan juga nih dengan Fishbone Raharja yang ada pada buku RIRR 5.0 yang menekankan pentingnya multi talenta digital dalam industri kreatif. Gak cuma itu, penelitian ini juga mendukung Sustainable Development Goal pada bidang industri, inovasi, dan infrastruktur pada poin 9 dan selaras dengan RIRN 2017-2045 yang berfokus pada pengembangan sistem TIK e-bisnis. Penelitian ini difokuskan pada paper yang terpublish pada Citizen Journal yang terakreditasi Scopus International IEEE yang membahas mengenai bagaimana sih pengaruh teknologi terhadap relationship quality dengan indikator-indikator yang relevan. Juga mengeksplorasi faktor apa aja yang mempengaruhi efektivitas teknologi dalam membangun kepercayaan, membangun kepuasan, dan juga membangun loyalitas para customer. Nah, untuk menjawab tujuan tersebut ada 4 strategi yang digunakan. Strategi pertama yaitu survei online untuk mengumpulkan data responden. Yang kedua menggunakan tool Smart PLS untuk menganalisis variabel yang ada. Yang keempat membangun research model dengan 4 variabel yang telah ditentukan. Dan yang ketiga menguji 3 hipotesis yang telah dirangkai. Hasil penelitian dari paper ini menunjukkan data yang telah dikaji dinyatakan valid dan reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai composite reliability yang lebih dari 0,7 dan AV lebih dari 0,5. Artinya keandalan validitas konvergen dianggap baik. Juga nilai converge alpha yang lebih dari 0,7 menandakan itulah pokoknya lah. Terus ada juga nilai T-value dan P-value yang telah mencapai kriteria yang ada sehingga hubungan antar variabel ini dikatakan cukup signifikan. Artinya ketiga hipotesis yang ada dapat diterima. Pertama, sosial media aktivitas mempengaruhi perilaku pengguna, mempengaruhi kualitas hubungan. Yang kedua, pengalaman pengguna mempengaruhi kualitas hubungan. Dan yang ketiga, kualitas hubungan mempengaruhi perilaku pengguna dalam berbisnis.
Nah, hasil capaian ini bukan cuma teoritis aja, tapi bukti nyata bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kualitas hubungan dan juga pengaruh konsumen di industri layanan jasa akuntansi perpajakan. Nah, bukti nyatanya itu apa sih? Yang awalnya memiliki satu target customer, baik itu individu maupun perusahaan, tapi alhamdulillah saat ini telah memiliki 3 perusahaan yang menggunakan jasa layanan akuntansi perpajakan. Gak hanya itu, capaian lainnya yang berhasil Nesti raih, yaitu Nesti berhasil meraih 7 CPL bisnis digital dari 10 CPL yang ada dan meraih 3 CPL skripsi dari 4 CPL yang ada. Juga perjalanan skripsi ini telah Nesti abadikan ke dalam buku yang berjudul Lintas Tak Terlihat yang saat ini telah disubmit ke ISBN. Dah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning good people, salam pribadi Raharja. Salam, bagus. Oke, sosial media kini khusus Instagram dengan lebih dari 90 juta pengguna di Indonesia menjadi salah satu platform yang sering digunakan bagi bisnis startup di Indonesia. Namun kurangnya daya beli dari konsumen masih menjadi kendala. Maka dari itu, kita perlu optimalisasi menggunakan A/B testing agar iklan lebih optimal dan lebih tepat sasaran. Maka dari itu, today Daus akan mempresentasikan judul skripsi Daus yaitu optimalisasi A/B testing pada desain grafis untuk meningkatkan konversi iklan digital yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelum itu, hello everyone, my name is Firdaus Dwi Yulian dengan NIM 2122474934 dengan jurusan Teknik Informatika. Presentasi ini akan berlangsung selama 15 menit dan terdapat 20 slide serta ada 3 video di dalamnya. Proyek yang sangat luar biasa ini dibimbing langsung oleh 3 mentor yang sangat spektakuler. Yang pertama ada Prof. UR sebagai mentor pertama, yang kedua ada Kanuka sebagai pembimbing kedua, dan yang terakhir ada Bapak Adam sebagai stakeholder. Alphabet Inkubator adalah inkubasi bisnis yang di dalamnya terdapat banyak mahakarya. Dan suatu buktinya adalah kreatif design. Sorry agak nge-lag ya, Kok nggak play ya? Ya. Oke, karena ini lemot jadi agak nggak nge-play gitu ya. Oke, kita lanjut. Selama 1 tahun main BKM, Daus ngapain aja sih? Daus telah mengasah skill di bidang desain, fotografi, dan videografi. Nggak hanya itu, Daus juga dapat menghasilkan 5 publikasi ilmiah yang 2 diantaranya terindeksasi Scopus yang terbit pada acara ICCT 2024. Oke. Nah, alhamdulillahnya juga Daus dapat ikut dalam Tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai PCKD atau Creative Design, PCABC atau Alphabet Blockchain, dan menjadi Sohib Alphabet Inkubator. Alhamdulillahnya juga Daus juga bisa ikut dalam acara ICCT 2024 yaitu sebagai presenter, author, dan yang paling sangat membanggakan yaitu menjadi co-session chair. Dan telah mendapatkan 32 special contribution. Dan yang baru-baru banget ini nih, Daus bisa mendapatkan juara 1 kategori 2 dalam lomba Raharja Karir. Oke, hal ini tidak terlepas dari perjalanan Daus selama ini yaitu menjadi tim KD, tim ABC, dan menjadi tim Tiramisu. Dan juga bisa ikut dalam acara ICCT 2024 dan Trace Summit yang ke-9. Penelitian ini dilatar belakangi oleh RRR 5.0 yang di dalamnya terdapat fishbone Raharja yang berfokus pada sektor industri kreatif. Sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 bahwa luaran skripsi dapat berbentuk prototipe, proyek, atau publikasi ilmiah. Hal ini sejalan dengan SK Rektor nomor 801 tahun 2024 bahwa publikasi ilmiah dapat menjadi syarat kelulusan di Universitas Raharja. Maka dari itu Daus memilih publikasi ilmiah. Penelitian ini juga melatar belakangi oleh SDGs nomor 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDGs nomor 9 yaitu infrastruktur industri dan inovasi. Nah, pada penelitian ini juga Daus sudah memiliki tantangan. Apa aja sih tantangannya? Nah, yang pertama, kurangnya daya beli dari konsumen. Ini menjadi tantangan serius bagi pelaku bisnis karena bisa menurunkan omset. Dan yang kedua, sulitnya menjangkau pasar yang lebih luas. Karena audiens Daus itu sangat banyak dari banyak berbagai macam kalangan dan dari berbagai macam daerah. Serta bersaing dengan brand besar yang mempunyai brand image yang sangat kuat. Namun dari situ Daus memiliki ide. Kalau gimana kalau Daus memanfaatkan platform Instagram Creative Design untuk personal branding dan promosi. Dari promosi itu, Daus bisa menghasilkan banyak desain. Nah,
Ini yang pertama ada desain lanyard yang sudah tercetak sebanyak 101 serta desain PRC yang tercetak sebanyak 466. Nah, ada juga desain X-Banner, desain voucher URMAT, dan desain voucher Panovo K3. Nah, nggak hanya di desain lokal aja, DAOS juga dapat mendesain pada acara event bertaraf internasional. Apa aja sih desainnya? Nah, yang pertama ada desain program book untuk ICCIT dan ICRO 2024. Buku ini bisa kalian dapatkan di e-commerce Tokopedia. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada desain call for paper untuk acara ICCIT dan ICRO 2025. Nah, nggak hanya itu, DAOS juga bisa mendesain cover sertifikat dan sertifikatnya untuk acara ICIT dan ICRO selama acaranya berlangsung. Gitu. Nah, dari semua itu, DAOS terus mengembangkan ide dan pengalaman DAOS karena pengalaman DAOS bisa mendapatkan ide yang bisa melanjutkan desain selanjutnya, yaitu untuk bisa mendesain logo dan desain neon box Bank UR. Dan telah mendesain 4 roll banner. Dan yang terakhir, DAOS telah mendesain hang-tag untuk Idul Fitri. Dan nggak hanya desain, DAOS juga bisa menghasilkan foto dan video yang sangat estetik. Apa aja sih? Ya. Nah, yang pertama, acara Teachers Day pada JNY School. Jadi di sini DAOS dokumentasi. Nah, yang kedua ada dari weddingnya Kasabda dan Kamila. Yang terakhir, ada pre-wedding dan wedding dari Kariski dan Kafitra. Oke. Nah, hal ini tidak terlepas dari Magic Tools yang bekerja di belakangnya. Apa aja sih software yang DAOS gunakan? Nah, yang pertama ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop DAOS gunakan untuk mendesain dan memanipulasi gambar. Yang kedua, DAOS bisa gunakan Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro DAOS gunakan untuk mengedit video dan membuat transisi yang sangat estetik. Dan yang ketiga ada Adobe Lightroom. Adobe Lightroom DAOS gunakan untuk mengedit foto dan fotonya agar terlihat lebih hidup. Yang keempat ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator DAOS gunakan untuk membuat vektor. Nah, yang terakhir ada Canva. Siapa sih yang nggak tahu Canva di sini? Ada yang nggak tahu? Nggak tahu semua kan? Nah, Canva itu kan gampang banget dan sangat cepat. Dan mudah diakses banget dan gratis. Banyak yang gratis. Nah, dari yang gratis itu banyak elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Cepat dan hasilnya juga dibantu dengan AI bisa. Oke. Nah, dari hasil foto, video, dan desain dan Magic Tools bersatu, hasilnya bukan hanya sekedar desain aja. Ada juga testimoni dari Kasunvi dan Kavitra pada video pre-weddingnya. Seperti itu. Nah, nggak cuma di sini, ada yang lebih spesial lagi. Yaitu ada yang merasakan langsung rasa kebahagiaan dan kesenangan dari Kasabda dan Kamila. Pending. Terima kasih untuk graphic design udah support acara wedding dari FN. Akhirnya aku keren banget. Pokoknya semua dokumentasi langsung bisa tampil di video itu. Oh, keren pokoknya graphic design. Thank you Creative Design, super job. Tiba-tiba langsung ada videonya, fotonya yang mau wedding, cocok banget pakai Creative Design. Thank you Creative Design. Nah, nggak hanya dari Kasabda dan Kamila, ada juga yang merasakan testimoni langsung dari Kak Rizky dan Kak Fitra. Dari awal nyiapin pernikahan aku sama Rizky itu pengen semuanya berjalan lancar dan pastinya punya kenangan yang bisa dikenang. Oke, karena pending kita lanjut ke slide selanjutnya. Penelitian ini juga melatar belakangi CPL Prodi Teknik Informatika yang telah tercapai 5 dari 10 sudah tercapai serta 4 CPL skripsi. Karena cerita dan pengalaman DAOS itu sangat penting, maka akan DAOS dokumentasikan dalam bentuk karya literatur yang berjudul DAOS The Explorer. Nah, kalian bisa scan di sini nih kalau mau baca. Oke. Nah, selanjutnya udah selesai kan? Terima kasih yang sudah memperhatikan. DAOS tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini nggak ada yang mau nanya. Katanya dapat voucher ya Kak? Oh dapat tuh dapat voucher. Cek cek. Oke semuanya sudah jam 11 juga. 20 menit lagi udahan. So tadi kan udah pada lihat tuh yang kakak-kakaknya yang udah pada presentasi. Terus juga jangan lupa diselesaikan untuk tugas akhirnya yang damarnya. Terus tugas di Aidunya tolong dimasukin, cerminnya diisi sampai jam 12 malam nanti. Jangan lupa karena ini untuk penilaian juga. So mungkin kita tutup aja. Eh, ada pertanyaan sampai sini sebelum ditutup? Tadi itu tugas itunya, papernya. Ada lagi? Itunya yang tugas project apa namanya? Produk. Jangan lupa itu didiskusiin sama teman-temannya. Habis itu minggu depan udah bisa ngomong sama Mamoy untuk kelanjutannya kayak gimana, udah sampai mana progresnya. Jangan ditinggal aja karena nanti kalian skripsian bakal kayak tadi, kayak Kak Bintang, Kak Nesti, sama Kak Dwi, Kak Daus untuk presentasiin kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi? Udah cukup? Oke, kita foto dulu kali ya. Yuk, belum udahan. Tidak jadi fotonya, pakai foto yang tadi aja. Jadi kalian stay di sini boleh atau mau ke bawah boleh, silakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.